Bagi Anda yang diberkati lewat renungan malam ini, silahkan like, share, dan subscribe agar semakin banyak orang mengalami realita Tuhan yang nyata. Injil Yohanes pasal 15 ayat 1-2 menuliskan, "Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah." Ternyata ada orang-orang percaya yang melekat kepada Tuhan, tapi tidak berbuah. Pertanyaannya, kok bisa? Dan cukup mengagetkan bagi saya. Bagaimana cara Tuhan memperlakukan ranting yang tidak berbuah? Ia langsung memotongnya. Sedangkan ranting yang berbuah diperlakukan secara khusus, dibersihkan supaya ia lebih banyak berbuah. Ada banyak pertanyaan jadi muncul dalam batin saya. Kenapa Tuhan tidak memberi kesempatan untuk ranting yang tidak berbuah tersebut? Mengapa tidak dibersihkan? Bukankah setelah dipotong, ranting tersebut akan mati? Roh Kudus segera menjawab, Bapa adalah pengusahanya. Itulah aturan main dan ketetapan dari Bapa yang tidak bisa diganggu-gugat. Mereka yang tidak berbuah akan segera dipotong. Namun masih terus muncul pertanyaan ini dalam batin saya. Mengapa ada ranting yang sudah melekat pada pokok yang benar, tapi masih saja tidak berbuah? Bukankah esensi kekristenan sejati adalah kehidupan yang melekat pada Tuhan? Jika mereka yang melekat pada Tuhan tapi tidak berbuah segera dipotong, artinya esensi kehidupan kekristenan bukan hanya melekat, melainkan berbuah. Pertanyaan selanjutnya, melekat seperti apa yang dapat mengeluarkan atau menghasilkan buah? Yohanes 15 ayat yang keempat menulis, "Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga, kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku." Perhatikan ayat di atas. Kata tinggal dalam bahasa Yunani ditulis dengan kata meno, yang memiliki arti tempat untuk tinggal terus-menerus, tetap ada dan tidak berubah menjadi yang lain, bertahan untuk tetap menjadi satu. Jadi dari hal di atas kita dapat memahami bahwa melekat yang dimaksud adalah tinggal di dalam Dia. Maksudnya adalah konsisten atau tekun untuk senantiasa hidup dalam habitat atau tempat tinggal sejati kita, yaitu realita hadirat Tuhan. Inilah esensi kehidupan kekristenan. Esensi inilah yang akan membuat kita berbuah lebat, semakin ilahi dan berdampak. Kembali, Roh Kudus menegaskan soal kekonsistenan. Hal ini akan beroleh perlawanan dari roh familiarity. Berhati-hatilah dan tetaplah konsisten dalam kehidupan yang penuh kobaran dan keantusiasan dalam mengejar Tuhan. Jangan sekali-kali menganggap firman dan realita Tuhan adalah hal yang biasa. Minta kepada Roh Kudus ketekunan untuk mengasihi Tuhan. Kitab Yosua pasal 23 ayat 8-11 menulis, "Tetapi kamu harus berpaut pada Tuhan Allahmu, seperti yang kamu lakukan sampai sekarang. Bukankah Tuhan telah menghalau bangsa-bangsa yang besar dan kuat dari depanmu? Dan akan kamu ini, seorang pun tidak ada yang tahan menghadapi kamu sampai sekarang. Satu orang saja daripada kamu dapat mengejar 1000 orang. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berperang bagi kamu, seperti yang dijanjikannya kepadamu. Maka demi nyawamu, bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu." Kata berpaut dalam ayat yang ke-8 di atas ditulis dalam bahasa Ibrani dabak, yang diartikan oleh kamus Strong melekat, menempel, mengikuti secara dekat, bergabung. Untuk bisa melekat dengan benar, kita mesti bertekun mengasihi Tuhan. Tidak ada cara lain. Pastikan kita konsisten. Apa yang telah kita bangun
yang membuat kita bertumbuh seperti saat ini tidak boleh hilang. Konsistenlah dalam membangun manusia rohani, merenungkan firman, memperkatakannya, dan berlama-lama dalam hadirat Tuhan. Tidak ada cara lain. Inilah jalan satu-satunya untuk menghasilkan kehidupan yang ilahi dan berdampak bagi agenda kerajaan sorga. Amin.